Aw kana fi ahadihima fayuqaddimu wujuban rajulan aw ghairahu qubulahu. Aw kana ya aw kafi aku salah melihat. Aw kafi ahadahuma atau mencukupilah si benda itu satu daripada kubul dan dubur. Ini lebih susah lagi orang ini. Hanya bisi kain sekedar menutup satu dari dua kemaluan. Luar biasa susahnya orang ini lah. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Fayuqaddimu wujuban rajulan aw ghairahu qubulahu. Wajiblah ia mendahulukan sama ada laki-laki atau lainnya akan kubul yang ditutup. Biar dubur dibuka. Itu peraturannya. Sampai begitu Allah Ta'ala mengatur bagi orang yang paling susah hidupnya ini. Summa kemudian duburahu sedikit daripada duburnya dikenakan. Lamunnya cukup kainnya. Alasan litawajjuhihi bil qubuli lil qiblah. Karena kubul itu yang menghadap ke jihad Baitullah. Jadi harus nang menghadap Baitullah itu ditutupi dengan kain. Kalau dubur membelakangi Baitullah. Nah, itulah Baitullah sampai-sampai bagi orang yang susah menutup kubulnya karena menghadap Baitullah. Apalagi menghadap Allah. Harus ditutup keseluruhan badan. Maksudnya menutup keseluruhan badan, kita baca aja sudah kata-kata orang tua. Yaitu kalau orang menghadap Allah wajib dia menghilangkan sifat uluhiyah. Tatkala kita menghadap Allah, hilangkanlah sifat uluhiyah. Bertelanjang dari sifat uluhiyah. Berpakaian dengan sifat ubudiyah. Seorang ulama berhadapan Allah wajib dia menghilangkan perasaan dirinya berilmu. Bertelanjang dari sifat ilmu, berpakaian dengan sifat jahil. Begitulah caranya orang-orang yang alim menghadap Allah. Orang kaya kalau menghadap Allah, tafakkur kepada Allah, wajib bertelanjang daripada merasa mempunyai sesuatu. Harus dia berpakaian dengan pakaian antumul fuqara. Kamu tidak punya apa-apa. Orang berpangkat walaupun rendah pangkatnya, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu qudrat, dan wajib dia mengaku bahwa dirinya itu adalah lemah. Orang-orang yang sehat dan gagah, tatkala dia tafakkur menghadap Allah wajib bertelanjang daripada sifat ketuhanan yaitu sifat kuat. Wajib dia menutup auratnya dengan merasakan bahwa dirinya bersifat lemah. Lima itu adalah yang pertama sifat uluhiyah, yang kedua sifat ubudiyah. Sifat uluhiyah itu alim, kaya, berkuasa, kuat,
yang satunya mulia. Mulia. Kepada orang yang keturunan asyraf, keturunan orang soleh, tatkala dia tawajuh kepada Allah wajib bertelanjang dari pengerasaan mulia. Karena itu sifat Allah. Dan dia wajib menutup dengan sifat ubudiyah, yaitu dirinya itu hina. Keringkasan. Sifat uluhiyah pertama kaya, 2 alim, 3 berkuasa, 4 gagah dan kuat, 5 mulia. Itu sifat uluhiyah, sifat Allah. Wajib tiap-tiap hamba bini-bini laki-laki yang balik-balik akal melepaskan yang 5 itu dari pengerasaan di dirinya. Sebab itu adalah hak bagi Allah. Jangan mengambil hak Allah. Ambil hak diri sendiri, yaitu lawanannya sifat ubudiyah. Pertama fakir, kedua jahil, ketiga dhaif, tidak kuasa, ajiz. Yang kedua, yang keempat, dhaif, lemah. Yang kelima, hina. Itulah sifat ubudiyah, dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu, yaitu wa'budullah, hambakanlah dirimu kepada Allah. Duduk di kehambaan. Dan lain-lain dari ayat-ayat lagi yang menunjukkan perintah duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Jadi biasa guru syekh murabbi mursyid kalau muridnya itu berusaha, yang dimasukkan ke dalam muridnya itu penjagaan adalah jangan merasa punya milik. Jadi muridnya yang pengusaha itu tidak merasa milik modal dan ujungan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha yang punya guru murabbi mursyid, tatkala berujung dia membagi-bagi ujungannya karena bukan miliknya. Tatkala dia rugi, dia tertawa, tidak bersusah hati karena dia merasa bukan milik dia. Apalagi apabila habis lalu modal, dia tidak sedih karena memang bukan milik dia, milik Allah. Kapan Allah mengambil milik dia, dia ridho dan ikhlas lego menyerahkan kepada si punya milik. Itu kalau pengusaha yang punya guru dan menurut lawan guru. Karena tidak semua murid menurut guru. Kalau pegawai punya guru syekh murabbi mursyid, biasa syekh murabbi mursyid itu menekankan kepada pegawai itu jangan merasa berkuasa di daerah, di provinsi atau di kampung atau di gang situ. Karena itu sifat ketuhanan. Bahkan di rumah tangga pun tidak merasa berkuasa. Di rumah tangga, bahkan di diri sendiri pun tidak merasa berkuasa mengatur mata, telinga dan sebagainya. Karena semua perasaan berkuasa itu adalah mengakui sifat ketuhanan. Jadi tatkala pangkatnya hilang, maka dia ketawa aja. Sebab dia tahu memang ini
adalah sifatku memang tidak punya kekuasaan. Jadi kalau bingung, kalau tangkap silang. Asal ada bisi guru, murabbi, mursyid dan menurut kepada murabbinya. Tapi kalau kada menurut kawan guru, bahaya. Modal Nabi Musa. Mana guru Nabi Hajar. Itu bukan Nabi Musa salah, ada. Nabi Musa itu orang Rasul maksum tapi sindiran. Artinya bahwa banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak bisa sanggup melaksanakan adab terhadap gurunya. Dan di situ riwayat itu adalah menekankan sebenarnya kepada thalabatul ilmi supaya janganlah mengiktirat kepada syekh murabbinya. Itu maksudnya itu kisah atau istilah usul fikih itu khabariyah di mana insya'iyah. Kalau istilah apa? Istilah balaghah. Khabariyah di mana insya'iyah. Kisah tapi maknanya menyuruh supaya semua orang yang jadi murid jangan menentang kepada gurunya. Nah, kalau sudah kata-kata murid, walaupun kita sudah jadi guru, tetap saja jadi murid. Sebab kita asalnya mengaji lawan guru. Jadi tetap saja kita itu murid, ya kan? Nah, si guru kita pun yang di atas dari kita, beliau pun demikian, tetap merasa dirinya murid karena di atas dia ada lagi sebagai guru dia, sampai kepada Rasulullah SAW yang disebut Syekhul Kul, guru sealam semesta. Sampai ke sana. Sampainya itu ke situ, sampai kepada Syekhul Kul itu. Jadi kita membanding dengan guru yang ada aja dulu sudah kalah. Apalagi kita banding kepada sahabat, lebih kalah lagi. Apalagi membanding kepada Rasulullah, kita ini hilang. Bukannya kalah lagi, hilang. Biasa kalau orang jago-jago itu punya murabbi mursyidnya itu menekankan supaya jangan merasa gagah dan berani. Karena itu sifat Allah. Kita tetap lamah lintuk. Biasa kayak itu. Nah, jadi setiap yang jago itu tidak memakai sifat ketuhanan apabila bisnis syekh murabbi mursyid dan menurut dengan pimpinan gurunya. Kalau tidak, dia mengaku dirinya Tuhan. Kada sedikit kurang jago-jago karena kada bisi guru mursyid merasa dirinya jadi Tuhan. Kada sedikit kurang sugih yang tidak bisi guru mursyid merasa dirinya Allah. Karena dia mengaku sugih. Dia mengaku jagal. Kada sedikit pegawai yang mengaku jadi Allah. Sebab dia tidak punya guru mursyid atau tidak menurut gurunya mengaku dia punya kekuasaan di wilayah sini. Demikian orang yang punya rumah tangga bahkan punya diri sendiri, dia itu mengaku kawa mengatur diri sendiri, kawa mengurus mata. Kawa mengurus telinga, kawa mengurus muntung, kawa mengurus tangan dan batis. Padahal sifat kekawaan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Itu baru diri sendiri aja, apalagi bisi bini, apalagi bisi anak. Nah, jadi kemusyrikan inilah yang wajib kita bersihkan di diri kita masing-masing. Masing-masing bidang yang itu.
Kalau mau berpikir ke sana, insya Allah kita insaf dan mengaku bahwa banyak dosa. Dengan adanya pengakuan itu, insya Allah kita berpikir dan minta tolong lawan Allah supaya kembali ke jalan benar sebelum meninggal dunia. Begitulah laki-laki perempuan yang hidup di dunia semestinya punya guru, syekh murabbi mursyid dan taat kepada guru itu, siap laksanakan. Tidak ada usul mausul. Kemudian kalau seseorang itu punya guru syekh murabbi mursyid, kebetulan dia ini seorang ulama. Nah, biasanya syekh murabbi mursyid ini memimpin supaya dia bertelanjang dari sifat ilmu yang ada di otaknya, mengaku bahwa diri itu jahil. Sebab ilmu itu adalah sifatnya Allah kalau kita masuk di wahdaniyat sifat. Jadi biasa rusaknya orang-orang guru, orang-orang alim mengaku dirinya Tuhan, yaitu merasa punya ilmu. Sedikit atau banyaknya sama aja. Selama ada perasaan di hati berilmu, selama itulah mengaku seorang Tuhan kedua. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Orang yang beriman sedikit sekali, yang musyrik yang paling banyak. Jadi bertelanjanglah daripada ilmu, berpakaianlah dengan sifat kejahilan. Insya Allah kita selamat. Tetap di sifat ubudiyah, meletakkan perasaan itu di sifat ubudiyah. Apalagi keturunan orang alim benar aja, sawarangnya bunga. Lalu rasa hebat, menyurung tangan lawan orang, cium tangan unda, balik. Sebab unda anak tuan guru. Padahal anak sih nang alim siapa? Abahnya. Apalagi cucu nang alim kayaknya jauh benar. Maka ini nang lagi lapas deh. Lapas ke kampung situ, ke desa situ membawa silsilah. Tujuannya minta dana, kalau bisa minta kawinakan, minta ambil supaya nyawa dapat juriyat kayu indah. Itu aja kaliannya. Karena apa? Karena kada bisnis syekh murabbi mursyid. Kalau ada mursyidnya, insya Allah tidak akan begitu kelakuannya si juriyat ini. Nah, oleh sebab itu malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Selama belum taat atau belum punya guru mursyid, maka yang kita bikin guru adalah pangrasa kita. Apa manit takada ilahu hawa, bertuhan pangrasa. Mbah sudah rasa cocok gawi, mbah rasa pada cocok tinggalkan. Berarti dia bertuhan pangrasa, meninggalkan akan Allah. Karena tidak ada guru, atau ada guru tapi dia tidak taat. Kalau dia punya guru dan taat, niscaya Mikail datang ke rumahnya menjuri amplop. Nah, innal rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh. Sebenarnya itu inna huruf taukid. Sebenarnya. Nah, kalau kata-kata orang bahari kasarnya tak kacak jatuna. Itu huruf taukid tak kacak jatuna. Rezekilah yang mendatangi hamba, bukan si hamba yang mendatangi rezeki. Bandingan ajal yang mendatangi hamba. Mana ada hamba mendatangi ajal? Tidak ada hamba satupun yang ingin mati, tapi mati yang mendatangi dia. Walau kuntum fi burujin
musyayyadah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Si maut itu fa'il, yudrik itu fi'ilnya. Si maut nang yudrik. Demikian si rezeki nang datang. Kalau kita udah tahu begitu, kenapa jadi bersusah payah menuntut rezeki? Asal percaya kepada hadis tadi. Yang penting tugas kita selaku pegawai Allah Ta'ala laksanakan. Masalah tukang gaji Allah Ta'ala tetap innallaha la yukhliful mi'ad. Disinilah orang ahli kasbi lemah dan rendah derajat dari ahli tajrid. Memang dua golongan ada, minkum man yuridud dunya itu ahli kasbi, wa minkum man yuridul akhirah itu adalah ahli tajrid. Tafsirnya minkum man yuridud dunya lil akhirah. Ada lagi wa minkum man yuridul akhirah li ajli khaliqiha. Kalau orang keturunan mulia seperti Ashraf dan seperti dzurriyyat Sulaha dan ulama dan ubad punya syekh murabbi mursyid yang biasanya syekh murabbi mursyid itu mengobati dan memberi resep hanya satu saja, yaitu jagalah jangan merasa mulia, sebab penyakitnya di situ. Nah, kemuliaan itu sifat Allah, kehinaan sifat hamba. Jadi ringkasnya tugas Syekh Murabbi Mursyid ini menetapkan seseorang di makam seseorang itu. Tidak lebih daripada itu tugasnya. Nah, dan dijaganya kalau dia udah 2-3 kali dipadahi masih memakai sifat ketuhanan itu, dia sudah baik-baik. Habis tinggal di sini aja kita berpisah. Seperti Nabi Allah Khadir 3 kali kejadian ujar Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainak sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabran. Jadi kita ini umut mentafakkurkan diri ini. Masalah sembahyang aja banyak yang tertinggal. Waktu lagi muda-muda kita sembahyang sekanda. Sekarang sudah tua. Alangkah bagusnya waktu siang dan malam yang kosong diisi dengan mengodok sembahyang. Dari mulai subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Tinggalkanlah qabliyah ba'diyah. Sebab banyak sholat-sholat kita itu nang kada sah. Ada kalanya karena udunya kada bagus bahari. Ada kalanya karena bacaan kurang fasih bahari. Ada kalanya karena tumaknina ketinggalan sembahyang nang bahari. Ada kalanya karena kurang khusyuk atau tidak khusyuk sama sekali. Ini menghajatkan taubat, yaitu dikodok sembahyang-sembahyang yang dahulu itu tadi. Demikian puasa, banyak puasa kita yang rusak dengan mengupat orang dan sebagainya. Sugiannya taubatnya itu walaupun puasa juga tiap bulan, tapi hendaklah kita itu bayar fidyah. 1 harinya seliter beras diserahkan kepada jiran yang susah untuk kifarat daripada puasa kita yang tidak sempurna itu. Ini sangat penting kepada kita, sebab kita ini hidup pada belawasan, memarahi kubur. Nang anum nang tuha sama, nang dimarahinya itu kubur.
biar beundur berjalan tetap bemara jua, bemara ke kubur. Yang penting itu kita ini berusaha karena diberi akal. Ya kalau tak untuk menyelamatkan masing-masing diri kita. Kalau dosa terhadap makhluk, minta halal, minta maaf, minta ridho, minta ampun, artinya mengaku salah. Kemudian jangan lagi banyak bergaul. Harus luzumul buyut, kecuali perlu baru keluar rumah. Karena taubatnya memang benar. Tapi kalau taubatnya ketaubatan itu masih seimbang antara di rumah dengan keluar dari rumah. Nah, kalau seimbang keluar rumah 12 jam, di rumah 12 jam itu belum sempurna taubatnya. Apalagi 20 jam bergaul, 4 jam aja di rumah. Sudah kada seimbang. Orang yang bertaubat daripada dosa di pergaulan, caranya melepas akan tempat dosanya itu, yaitu di gaulan tadi. Harus menjauhi gaulan. Kepada orang lain janganlah jahat sangka. Bahkan hendaklah mendoakan kepada orang itu supaya taubatnya diterima Allah. Karena dia udah sadar bahwa selama bergaul menambah dosa. Jalannya mengurangi majelis dosa tadi. Pergaulan tadi. Litawajjuhi bil kubul di kiblah. Nah, karena si kubul itu menghadap akan Baitullah, maka wajib ditutupi. Nah itu untuk menghormat Baitullah, apalagi Allah. Kalau menghadap Allah lebih-lebih lagi disuruh hormat. Dengan jalan tadi melepaskan daripada sifat uluhiyah dan berpakaian dengan sifat ubudiyah. Istilahnya bertelanjang dari sifat ketuhanan di pengrasaan, berpakaian rapi dengan sifat ubudiyah kehambaan. Sifat mulia 5 yaitu kaya, alim, berkuasa, kuat dan gagah, dan mulia. Sifat kehambaan yang dipakai oleh setiap manusia laki-laki bini-bini yaitu pertama fakir, kedua jahil, ketiga lemah, ya kan? Nah, lemah artinya kada berkuasa. Keempat dhaif, artinya apa? Kada kuat. Yang kelima hina, kada mulia. Jadi duduklah di sifat kehambaan, janganlah duduk di sifat ketuhanan. Ini letaknya di pengrasaan. Kalau orang itu darah alim ada di awaknya, turunan mulia ada di awaknya, sugih ada di awaknya, pangkat ada di awaknya, jagau ada di awaknya. Syekh Murabbi Mursyid ini sulit mengurusnya sebab penyakit berat 5 penyakit berat yang harus dibasmi oleh tabib dokternya itu. Apalagi si muridnya ini udah merasa jagau, menghinakan kepada Syekh Murabbi. Apabila sudah menghinakan, kada mau menerima apa perintah daripada Syekh Murabbi tadi. Kada mau nang siap laksanakan. Nah itulah kebanyakannya gangguan-gangguan orang menuntut ilmu. Tadi kita ulangi, terpengaruh dengan sahabat. Ya, kalau bujur-bujur hendak alim, sampai kepada ilmu nang tadi, melepaskan uluhiyah, memakai ubudiyah,
harus kawan kita, guru dan kitab. Hanya itu aja. Yang lain lepaskan semuanya. Nah, itu. Kawak ada. Apabila ada kemauan, Tuhan menolong. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Asal ada kemauan, Allah menolong. Fasitruhu ahammu, maka menutup yang menghadap kiblat yaitu kubur lebih dipentingkan daripada si dubur. Ta'ziman laha, illatnya karena menghormat dan membesarkan bagi kiblat. Walisitri duburi ghaliban bil al-yataini, dan karena kebanyakannya si dubur tertutup dengan dua pipi burit. Pipi burit itu sampuk, lalu si luang burit tertutup. Jadi yang menutup luang burit pipi burit juga. Itu ngarannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu Allah Ta'ala menyusun sifat kasih sayang antara luang burit dengan pipi burit. Karena dia itu bersaudara. Nang ini luang burit, nang ini pipi burit. Berarti dua-duanya anak burit. Kalau memikirkan soal agama ini kan tambah gembira kepada Allah, syukur artinya. Tapi kalau memikirkan masalah dunia tambah mau. Aja takun aja orang ngurus dunia kan, hanya banyak urusannya bermau kayaknya. Nah, jadi walaupun di tengah-tengah pelajaran tinggal 5 menit lagi waktunya fikih, aku menyampaikan satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Terutama ditujukan kepada pengusaha. Diulangi, terutama ditujukan kepada pengusaha. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah sekadar kekuasaan yang diberi Allah kepada kamu. Fahamnya kepada penguasa, janganlah membeli barang yang lebih daripada duit yang ada di kantong. Itu pahamnya. Kalau berlian harganya 1 miliar, duit di kantong 1,5 miliar, jangan menukar akan berlian itu, karena duit tidak cukup. Timbul pertanyaan nafsu, bagaimana umpama bakawan menukar berdua? Ya kan? Bahau, berserikat, seikung 1,5 miliar, seikung 1,5 miliar, kawa kalau menutup. Ujar si iblis, kalau ditukar 1 miliar dengan jalan yang bersamaan menukar berdua, kena lamunnya dimasak dijual jadinya 3 miliar. Ujar si iblis mahayal. Hayalan iblis ini lebih tinggi daripada hayalan si paloi. Raja, kalau mahayal iblis itu raja. Sampai iblis itu mahayal seakan-akan hayalan itu ada di hadapan. Padahal kan ada bendanya. Hayalan itu seakan-akan ada di hadapannya. Sehari kali iblis ini mendengarnya. Dan sifatnya iblis itu sasar sehari seserba anum matinya. Kalau orang bersahabat jin, lihat aja sasar batura, sasar tinaba anum. Karena kawalnya iblis. Dan setiap orang bersahabat jin atau dukun, 99 dustanya, 1 nang bujurnya. Kalau inya mau obati orang, 99 nang bertambah penyakit, 1 aja nang baik. Tapi nang dipendelnya nang baik itu supaya inya banyak pasien. Itulah si dukun. Dan gawian si dukun ini orang kada berduit, jadi inya mencari duit. Di ujung-ujungnya duit. Bukan undang-undang dasar. Itulah dukun.
Lihat ya, kan kalau orang bersahabat jin itu mesti penyebabnya itu kada berduit. Hendak mencari duit, jalannya baca tambahan. Supaya baca tambahan, bakawan jin. Ya tujuannya bakawan jin itu kesan baca tambahan aja. Alternatif istilah sekarang. Aku sudah berpuluh-puluh lebih alternatif yang datang ke bejin semuanya. Ada nama luar orang di paruh di pinggangku batu. Sekalinya silin bersanggu batu di tangan. Bupati sudah ada. Wakaf Polres sudah ada. Nang membawakan ke rumah bupati lawan wakaf. Membawakan hasilnya. Sekali di sini sampai sini, wah ada batu di sini. Kalau batu itu bisa bersanggo di tangan. Ya sini. Dikitipakan sini batu itu di pinggangku sakit pinggang, babalar habang. Batu di sini batunya, batu kerikil. Nyata benar batu yang di kampung sini dari bawah sini. Cuma si waklan ini, si wakil polisi ini ke Polres nih, ada paham, ya kayaknya paham ditangkap kecil tak. Tapi itu ngaranya penipu guru. Ada lagi nang maisap ke pinggangku karena penyakitku ini kan di pinggang, diisapnya pinggangku. Mengambil kawan dah. Nah. Mengambil muak nang keluar paku nang mengambil pakunya mungkin dihitunginya Haji Udin. Haji Udinnya ada berapa bilah ke pakunya itu paku sirap sudah ada tagar dibuatnya kemuntungnya bedul. Aku beganangan musia sebiji paku tetagok. Ujar babinian, barikan duit. Aja kalau konduskan ini diberi duit. Bahambar di lain guru tu jangan jadi kau berjalan, unda mau obatinya payu pulang ke lain. Jadi hati-hati kalau ulang sudah jadi apa namanya? Jadi panutan masyarakat jangan sembarang. Sebab itu bisa membawa ke orang banyak. Nah, Pak urutan aja Pak Gajah hendak mengurutakan. Apabila baik, unda mengurutakan aja supaya yang lain berurutan punya pulang. Samunya mengambil kesempitan di dalam kesempatan. Nang jadi tamu benar aja saya melihat ke penyakit itu nah. Baik, misalnya aku nih tawa pulang mengajar, kalau unda aja mengobatinya, padahalnya memberi resep kada, menuduhkan menyucuk kada. Kalau pang menyucuk tempat di sini, masukkan jarum sekian, kada lupa kada sebatik-batik. Cuma masang kacamata cengang, nang menyucuk orang jiwa, mbahnya kawa mengajar, kalau unda nang mengobati sini, kalau unda nang merawat sini, daripada sombongnya nih kan. Pintangan mana ini itu? Nangaran berfungsi, fungsinya itu pintangan mana? Kada ada berfungsi. Cuma pengakuan merasa berfungsi itu ada. Nah inilah berhala yang di dalam pengerasaan ini wajib kita hilangkan sebelum mati. Berat benar guru masuk dari ya. Illa man atallah biqalbin salim ini kalau kita pikirkan berat. Bukan muha nang baik, bukan keluarga nang soleh, bukan harta nang banyak, bukan pangkat nang tinggi, bukan banyak bisi bini, anak buah, keluarga dan pengikut, murid dan sebagainya, bukan banyak bisi kitab, bukan banyak bisi wiritan kada. Nang selamat itu hati nang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Urusan qalbin salim ini luar biasa.
Harus kita itu diawasi oleh orang yang sudah salim qalbunya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW setiap malam. Diatur dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa membaca salawat ini 10.000 tiap malam dengan ikhlas, jangan ada tujuan itu dan ini, sebagaimana wajhillahi tadi, 10.000 hitungan salawatnya, insya Allah di dalam 2 tahun dia akan dibukakan hijab. Kalau sudah dibukakan hijab berarti menjadi muridnya Rasulullah. Selamat sudah. Salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 10.000. Mun 1.000 aja panjang, dasar penawar juga. Bolehlah membaca aja sambil berdangkap, dasar kada beradab juga. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ya paling-paling mulai pukul 8 sampai pukul 5 subuh. Saban malam di dalam 2 tahun asal ikhlas, jangan ada tujuan raf'ul hijab. Selama ada di hati untuk terbuka hijab, jangan membaca dulu. Sehingga kosong daripada tujuan, baru mulai membaca. Itu syaratnya mesti ikhlas. Kalau kada ikhlas, kada mau. Cuma lamun Tuhan menolongi, kawa ikhlas, kawa membacanya dalam 2 tahun hasil maksud. Kada kawa membaca lagi, aman sudah hasil maksud, jadi murid Rasulullah itu kada kawa dibaca lagi. Cuma nang kerasaan itu nyaman, itu aja. Nang kerasaan itu nyaman, itu aja. Sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina nyaman. Siratal ladzina nyaman. Minta jawab. An'amta urang nang pian barikan nikmatan, apa artinya? Ya nyaman. Berdoa hendak nyaman, gawian dunia maulah. Nah jadi ngarannya hendak ke kanan, jalannya ke kiri. Pintar ke bungul apa? Hah? Limpat pintar. Ngapa punya limpat? Nah iya. Ya. Wali sitri dubur galiban bil il af'al yataini. Wa yazur ya jawab wa yazur ya kan wujuban qamisuhu. Nah itu ai jaiba qamisihi, babuang modok walau binahwi misallatin isim alat tuh memangnya di bawah ya kan midrabun nggih misallatin au
yasturuhu walau binahwi lihyatihi aw yadihi wa yazirru wujuban qamisahu, dan wajib ia yazurru, ulun salah baca, wa yazurru, dan hendaklah ia memasukkan wajib hukumnya akan jaiba komisihi. Kenapa jaiba komisihi? Tangan baju gamis. Walau minahwi misallatin, walaupun memasukkan memakai alat seumpama misallah. Misallah itu jarum gana. Au yasuruhu, atau menutup ia akan dia, ya kan? Menutup ia, ya kan? Akan dia akan jaibal qamis kan? Akan si jaibal kan? Menutup akan si tangan gamis kan? Binahwi lihiyatihi, dengan seumpama janggut. Waduh, sepakainya janggut nang panjangnya. Nya kalau orang sepalih itu anu bawa panjangan janggut. Kisahnya adalah siapa panjang janggut ilmunya banyak. Bahari, wah ini siapa panjang rambut bungulnya banyak. Memang orang pembicara ini banyak musuh. Itu sudah memang, kalau sudah memang itu jangan jadi masalah. Apabila satu huruf pasti diperhatikan orang. Satu huruf yang keluar diperhatikan orang. Memang begitulah sudah, apalagi zaman sekarang, zaman hiri dengki. Zaman sekarang zaman hiri dengki. Setiap orang hiri dengki, apapun dirinya nang dirinya itu selalu dianalisa. Awyadihi, atau tangannya, bukan dengan apa? Janggut. Awyasuddu wasaqahu in kana auratuhu tadharu minhu fir ruku', atau ia mengikat akan sempolannya, jika ada auratnya nampak di sempolan tadi, ya kan? Artinya sempolan itu dikuatakan sempolan, lamun watas pusat tabuh. Ya kalau sempolan kada pes, ya kalau supaya kalau nah di sini guru Simsadri Bahari Baucap. Kalau sembahyang memakai selawar jangkik saja sih. Selawar jangkik itu kelihatan pusatnya, duduknya di bawah pusat. Si andakan pandengnya kan di bawah pusat, selawar jangkik itu. Ya kan? Nang di bawahnya itu kan memakan ke sepatu. Selawar jangkik itu kan gunol di bawahnya. Sepatu terbuat ke dalam situ. Itu jangkik kita. Lalu baju kaos pulang. Baju kaosnya pulang nang berlobang-lobang. Jadi tetap saja pusat kelihatan, terus baju kaosnya berlobang-lobang kayak kopiah jangang. Saya batulis pulang di belakang calon neraka. Pas banget sudah. Pas sama sekali. Dasar termasuk ke jurang juga habisannya. Walhasil ini apabila berjalan itu mata bertutup aja wajah. Bertutup aja mata. Cuma sambil berrasa
Nah, habis ulang dari situ dulu waktunya sampai sudah fikih. Penutup fikih, kisah si Garbus memadahi si Paloy, wahine loe banyak hantu. Keluarnya malam, jadi nyawa jangan keluar malam, banyak hantu. Hantu itu ciri-cirinya udah si Garbus lu ya. Pakaiannya kuning, bukan mahina Golkar kadang. Sifat lu percaya dalam Garbus. Keduanya keluar malam, bininya sakit parut, terpaksa keluar malam mencari tukang urut. Jauh-jauh ada kuning. Nah, ujar si Paloy, iya ujar Garbus. Hantu, bapak jam si Paloy menukuk pulang lontangan ke mata. Tapi kalian pada rasa, jalan terus batis. Hantu, bincul kepala sekali dibuka mata. Setum, cacatnya kuning. Nah, wallahu a'lam. Apa pindah anak buing mata kok? وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال يحشرون على نياتهم. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mengisahkan satu rombongan tentara, pasukan tentara. Tetapi tentara ini dimasukkan Allah Ta'ala ke semuanya ke dalam tanah. Tentara ini masuk ke dalam tanah berataan, artinya ditelan bumi. Andaknya di Baida. Baida itu adalah lapangan antara Makkah dan Madinah. Sampai di Baida, tentara ini semuanya masuk ke dalam tanah, ditalan oleh bumi. Lalu Ummi Salamah bini Nabi bertanya, ya Rasulullah, si bini menyambat, ya Rasulullah, kadang minta tak Kak Usuk, kekesnya guru usuk nih, bini situ nyambat kakak, kadang bisa, belum kadang mana kan, enggak sudah bisa. Kak Usuk, napa dia? Ulun mengantuk terus saya jadi anak cari jalan dulu, jalan keluar. Lalu Nabi ini berucap, ya Rasulullah, maka tentara Islam untuk agama Islam niatnya berperang, kenapa jadi disiksa Allah begitu? Semua dari panglimanya sampai ke prajuritnya ditelan bumi di Baida. Baida itu Sahra'un baina Makkah wal Madinah. Yakunu fihim al-mukrah wal faqir. Ujar Ummi Salamah, padahal hai Rasulullah, ada di sana orang yang dipaksa. Nah, ikam kalau sudah dipaksa tuh ingat ya. Corona dipaksa mintuh. Nah, dipaksa. Wal ajiru. Ada di situ orang nang ajir. Apa cerita? Nang mengambil upah. Ambil upah. Nggih. Artinya orang susah. Kenapa jadi umpat jua nang susahan ini lawan nang dipaksa ini termasuk jua dimakan bumi macam apa?
pahaman Ummi Salamah semestinya nang ditalan bumi itu nang salah. Nang kada salah jangan umpat. Ini nang salah umpat jua tinggalam. Pahamlah. Pertama karena inya bersahabat dengan orang nang zalim. Satu. Nah, nang kedua di padang mahsyar kena nang terpaksa dengan nang diupah itu selamat. Karena niatnya tidak ada untuk tapi niatnya adalah karena terpaksa dan karena diupah. Nah itu jawaban Nabi. Ini kan masalah kita ini kan niat, ya kalau. Tapi walaupun niatnya tadi bagus, karena awalnya orang jahat, umpat jua selismaan. Dokter mau obati orang selismaan, umpat jua dokternya Ismailan. Qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yaqtatilul muqtatilun 'ala niyyah. Hanya saja berperang orang yang berperang itu menurut niat masing-masing. Ya kan? Nah, itu Nabi mengutamakan masalah niat. Karena orang berperang itu kada sama niatnya. Ada yang niat hendak dapat ghanimah, harta rampasan. Ya kan? Ada yang hendak mendapat harta fai'un. Harta ghanimah itu kan berperang menang. Nah, hak miliknya si orang kafir jadi hak milik Islam. Kalau harta fai'un itu inya menyerah. Si orang kafir itu menyerah. Lalu hartanya fai'un namanya, bukan ghanimah. Perlu diketahui bahwa kebanyakan pemakan dan pakaian Rasulullah diambil dari harta ghanimah. Karena harta ghanimah itu halal yang nomor satu. Halal yang nomor satu. Adapun halal yang nomor dua, harta yang diambil dari perburuan. Kalau orang baburu, tahu ya kalau baburu itu halalnya nomor dua. Nang nomor tiga, semua usaha nang halal, nang lain dari ghanimah dan lain dari perburuan. Itu semua derajatnya satu, yaitu derajat halal ketiga, berdagang, bahuma, itu semua derajat halalnya itu nomor tiga. Nah, kenapa jadi derajat itu berderajat-derajat halal? Karena semua itu adalah nilai bagi harga ibadah dan nilai untuk menarangi hati. Apabila yang halal nomor satu, cepat tarangnya hati dan gana pahala ibadah orang itu. Itu jadi ada derajat halal. Qala alaihi salam idza taqas saffan nazalatil malaikah taktubul khalqa ala maratibihim fulanun yuqatilu lid-dunya fulanun yuqatilu hamiyatan fulanun yuqatilu asabiyatan ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua saf kafir dan Islam, turun malaikat menulis akan makhluknya atas martabat masing-masing. Satu, si fulan berperang semata-mata karena dunia, seperti hendak dapat jabatan atau dapat penghargaan atau hendak kepada inya itu jagau. Jadi pejuang. Ada lagi satu yang berjuang itu niatannya hamiyatan karena emosi. Seperti kita membaca doa, saya di sini karena emosi,
Karena orang Islam dan Masjidil Aqsa yang jadi kebanggaan kita udah dikuasai oleh Yahudi. Bahkan dijadikan tempat untuk bermaksiat di dalamnya. Karena kesesarikan, kalau kita membaca doa Saif di sini itu ngarannya membaca doa karena emosi. Bukan karena agama. Emang kita ini berpandar atau berdiam antara itu aja. Antara itu aja. Orang berpandar, lawan berdiam antara dua. Ada yang berdiam karena bisu. Ada yang berpandar karena kegilaan. Berpandar terus. Artinya kada tentu bujur. Ada satu lagi yuqatilu asabiyatan. Inya berjuang itu karena memperjuangkan partainya. Asabiyah kalau sekarang partai. Asal mana asabiyah itu mengutamakan qabilah. Mengutamakan qabilah. Mengutamakan qabilah. Kalau Al-Zaid mau utamakan bubuhan Zaid saja. Nang Al-Umarnya kan enggak duit. Al-Umar mau utamakan Al-Umar pada menggadui Al-Zaid. Karena masing-masing asabiyah terjadilah perang antara Al-Umar dengan Al-Zaid. Gara-gara lebih baik alkohol, kada ada perang napa-napa, nya jadi obat gatal aja. Nah itulah tujuannya al-ma'al. Hendak beragak asobiyah tadi mengutamakan partai atau mengutamakan sistem keluarga atau mengutamakan sistem benua. Kalau benuanya bersatu, kalau benua orang musuhnya, itu namanya asobiyah. Bukan fanatik, bukan. Fanatik itu agama. Kalau asabiyah itu nafsu. Jadi perbedaan itu ada. Tatkala sadar baru tahu, oh aku asabiyah. Ya kan? Ta'assub. Rasulullah bersabda, hanya saja binasanya Arab karena ta'assub. Itu hadis Nabi. Hanya saja binasa orang Arab karena sifat ta'assub. Artinya menunjulkan bubuhannya. Lamun lain pada bubuhannya, nya kada mau menunjulkan lalu berperangnya. Jadi seumuran karena mau bersatu, karena masing-masing hendak menunjulkan bubuhan. Kada mau. Kawin aja namun kada sabubuhan kada hakon. Daripada ta'assubnya itu Arab. Itu semua kada bagus. Jangan perhatikanlah. Jangan kamu mengangka si anu itu berjuang untuk jalan Allah. Itu bohong. Barang siapa berjuang niatnya untuk Islam, maka itulah yang disebut sabilillah. Ya kan? Semata-mata untuk Islam saja. Hancur awaknya untuk Islam, kada jadi masalah. Habis duit untuk Islam, kada jadi masalah. Dicaci maki orang untuk Islam, kada masalah. Tapi kalau nang tadi dicaci maki orang karena benua dan keluarga, waduh, kibang belaka. Habis senjata dibawa. Perang benua. Jadi ta'assub itu penyakit dalam hati, ya kan? Emosi itu penyakit di hati.
hubbud dunya, penyakit di dalam hati. Nang bujur-bujur hati sehat, semata-mata agama Islam tetap jaya. Tetap jaya. Islam sifatnya menolong. Ya kan? Orang kafir sifatnya memeras. Jadi kalau bank memeras kepada orang, itu adalah pekerjaan orang kafir. Kalau bank itu memang menolong, itu namanya pekerjaan orang Islam. Lihat hasilnya aja, menolongi kah, menghabiskan duit orang kah? Situ aja kita menilai. Kalau usah banyak-banyak penilaian itu hasilnya aja apa? وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. Akan keluar dari kubur setiap seseorang menurut pekerjaan di waktu matinya. Menurut pekerjaan di waktu matinya. Kalau di waktu sebelum mati berzikir, dia keluar dari kubur berzikir. Kalau dia waktu meninggalnya bernyanyi, maka keluar dari kubur bernyanyi. Istilahnya nang ringkas dua aja. Kalau mati rahatan kebaikan, maka bangun dari kubur baik. Kalau mati di dalam kejahatan, bangunnya jahat. Kita kada tahu rahat apa matinya. Oleh sebab itu takutkan kalau kita mati jahat. Stop, janganlah mengerjakan kejahatan. Nah, terutama kejahatan tadi terhadap Allah, kejahatan terhadap makhluk. Semuanya kembali dari kepada murabbi atau semua kembali ke situ. Murabbi mursyid kita Rasulullah, orangnya kalau sudah matian cuma pindah. Rasul itu kata-katanya wafat. Ya kan? Sedangkan orang-orang yang mati syahid fisabilillah aja udah ahya, apalagi Rasulullah. Itu kias awlawiyah namanya. Nang kita harapkan ini mati husnul khatimah. Itu bang nang kita harapkan. Jadi lamun hendak husnul khatimah mati balik ngaran husnul khatimah. Jadi mati husnul nang mati nya husnul apa? Oh dinya mimpi itu Pak. Nang dikaji ka ilmunya ilmu nang manfaat. Kitabnya kitab nang manfaat. Lamunnya mati rahatan mengajin itu husnul khatimah. Lamun membaca kitab nang fardu kifayah sedangkan nang fardu ain belum tuntung mati salah matinya. Apalagi membaca kitab nang sunat-sunat saja. Nang wajib fardu ain kada dibaca, mati rahatan nang sunatnya itu tertinggal nang fardu ain tadi sakit matinya. Jadi lahat mutalaah kitab nang fardu ain mati bagus. Mun lahat mutalaah nang harus saja ilmunya di mutalaah mati sakit tuh matinya. Apalagi akan mengalamun baru mikirakan si Acil Irus mati Acil Irus mengalamun akan Acil Irus kenapa hendak ada dijodohkan Acil Irus sekali Acil Irus ini mengalamun juga kenapa hendak ada dijodohkan dengan si Palai sebab si Palai dan pakai kalau Acil Irus uja Acil Irus loe singgahnya mau ke warung munda nak makan ke minum kah kada ulun je Palai
Pada berjanji makan di rumah aja ulun bini. Ujar acil irus sakia benarnya ulun bini lah. Medai kan mau lagi makan minum di warung Unda di acil irus. Nah kadang-kadang nyaman artinya jadi makan di rumah mesti nyaman benar artinya nih. Jadi makan di rumah tuh nyaman pada di warung Unda. Ujar si palai nah ulun pakai salon tiang. Hari dahulunya nang menukar hayam ya, menukar hayam sepupu. Hari nang kedua sepupu pulang. Hari ini tadi nah sebalah. Pahaman acil irus nih sepupu ayam. Kan ada kalau ayam kukunya itu kan hanya anu batang pahanya kan. Bahja acil irus kenapa? Enggak ada dijodohkan nyawa lo ya. Ya kalau dijodohkan nyawanya udah nyaman makan hari-hari ayam harus sepupu ayam hari ini sepupu nang apa hari ini sebelah pulang ayam artinya ada peningkatan tah. Nah, jadi ujar si palai supaya pian jangan salah paham ulun jelaskan nang hari dahulunya itu sepupu sekali nang menukar ayam. Nang hari kedua sepupu 2 kali nang menukar ayam. Nang hari ketiga hari ini nang di sebelah rumah menukar ayam ulun mencium baunya aja. Nah, kasihan orang miskin lah. Mendengar kabar bunyi nang suwi-suwi kambing dimakannya. Hati dimakannya. Lang susah nih mendengar. Jangan makan kambing, mendengar suara kambing aja jarang. Artinya nang makan nyaman-nyaman ya diganang. Orang-orang nang jiran-jiran nang makan lawan Allah Ta'ala aja. Nah apa artinya? Bau yakin kadang makan nasi wara. Saurang makan nasi gambut nang dimakan. Orang nasi nang hirang itu dimakan. Nang hirang itu nasi dimakan. Mun kadalan banyuna ada kanagok. Mun inya nasi ya bener nang intalo. Nah penita ngajin dijuluk orang umpan munyun lah. Intalo karangga nasinya putih-putih. Sugih pak. Nang pondokannya hendak jua bang. Hendak jua nasi nang putih itu tapi kada kawan nukar. Iwaknya pang ditakuni kawan apa makan kada. Sepondokan menjawab itu aja. Tadinya ayam ya pang kada kan. Mie cap borong. Kasihan pondokan. Pengajiannya paling tahun ini kamu kelambu buruk. Tahun lebih hancur lalu. Orang menuntut ilmu kan menuntut kelambu bang. Ya kalau kan ilmu nak dituntut kelambu barang aja. Ini kada bari hujan buruk permisi buruk hujan. Kelambu basah kehujanan. Tahun keguling lon bantal lon tilang dijamur apa? Hujan pada hujan mendadak pada permisi. Jar guru unda kita gitu juga. Keren sekolahan. Orang sekolah kada nyamannya ya Allah. Takuni guru masdarna kada nyamannya sampai wayah ini mulai di mana ngaran itu? Apa halnya di Sungai Tuan? Kesini beli apa pian? Bersepeda mau? Betaksi ya, betaksi kasihan jauhnya. Kemari seminggu 2 kali betaksi kasihan. Pulang balik mulai di mana tadi? Sungai Tuan. Nang mulai di tiba-tiba pulang jauh lagi. Tiba-tiba bati-bati. Jauh lagi
Kasihan jauh-jauh untuk ilmu ya Allah. Mudahan niat kita bujur ya Allah. Sudah uyuh nang kayak ini na pinggang renyot-renyot mah ikut. Ya kalau pinggangnya renyot mau ikut. Nah, dada pulang panas. Nah, dada nih panas, livernya nih. Hanyar misalnya kada ikhlas pulang, ya Allah dar qasirat dunia, wal akhirah di dunia uyuh, di akhirat luput pahalanya. Lamunnya ikhlas dibari Tuhan mati, ya kalau lamun dokter kan ada apa? Nasihat dokter istirahat total. Itu aja, hanya supaya mati istirahat. Kalau dokter menyuruh istirahat, kita balas. Pian istirahat juga, jangan praktek. Mau kada? Mau kada? Hah? Nang kada mau, jangan ditangati orang majar. Pian sejam aja jangan majar. Nyawa praktek sejam juga. Mau lah. Malahan setengah malam praktek. Umpama ya masing-masing lah. Cuma tadi kita kembali kepada tujuan asal tadi, yaitu yang disampaikan sekadar tangan kawa menjangkau, terutama kepada si pengusaha. Jangan menukar duit, menukar barang lebih pada duit yang ada. Dan jangan berserikat. Walaupun berserikat boleh, tapi sekarang orang berserikat jarang saya sekata. Nang kebanyakannya sengketa. Oleh sebab itu lebih baik berusaha sendiri-sendiri aja. Jadi supaya jangan bersengketa lawan orang. Hendak selamat karena itu. Walaupun boleh berserikat, nang kaya berutang tak boleh kada. Boleh kada. Cuma resikonya lamun mati mendadak nang ditagih orang siapa? Anak buah. Mana sudah kehilangan, mana ditagih orang pulang. Kedua sakitnya. Itu pangtah, jadi harus dipikirkan. Wala takunu kallan ala ahlika. Mun hadisnya linas. Jadi siapa beribadah niatnya supaya wantar agama Islam, itu yang disebut sabilillah ngaranna. Nah, sabilillah inilah yang kita hendaknya sama-sama tulung bertulung. Terutama yang aku sambat 5 pasukan hamba Allah ini hendaknya bersatu di dalam sabilillah. Pertama dokter untuk menjaga kesehatan. 2 keamanan supaya jangan ada teror dan lain-lain di majelis itu. 3 pembangunan, yaitu bupati dan DPR, jalanan-jalanan menuju majelis itu diperluas dan dibagusi jalanannya, lampunya ditarangi, apa itu tadi? Pahamlah. Nah itu pembangunan. Limbah itu pulang nang nomor 4 pengusaha, yaitu ini cagar menduiti. Maklumlah nangaran majelis ini perlu lampu, artinya perlu bayar lampu bulanannya, perlu kabel mengabal listrik, perlu kabel-kabel mikrofon, perlu kabel kamera, yaitu pegawai-pegawainya yang semuanya itu perlu duit juga, makan minum berokok juga. Nah itu tikar menikar ini perlu pegawai juga, yang mengurai, menggulung, yang menjamur, yang memberasihi. Nah itu inya makan minum berokok juga. Nah itu. Nah kemudian tukang make inya makan minum, inya bisi anak bini. Nah tukang apa pulang kamera bisi bini juga, inya bisi parut juga. Imam bisi bini bisi anak juga. Malahan si imam apabila beranak 10 nang keluar sekali keluar jarinya. Jadi anak
10. Si Bilal inya bisi parut juga. Malahan karena bakuyok nyaring makan tak banyak sedikit. Maaf lah si Bilal. Nah ini yang penting pengusaha yang mengusahakan dana-dana untuk mereka itu makan minum pakai. Ini gunanya orang pengusaha ini bahan untuk guru usuk akan datang berbicara mewakili pengusaha dan ulama. Sanggup kalau guru usuk? Terakhir sama sekali kan yang akan datang ini minggu akan datang Dokter Hana. Selesai udah dokter disambung oleh Kapolres atau Kapolda masalah keamanan, disambung oleh Bupati atau Gubernur masalah pembangunan, karena disambung oleh misalnya hartawan itu masalah dana tadi. Perlunya berusaha dan gunanya hasil usaha untuk sabilillah. Kemudian ulama terakhir gunanya untuk sabilillah. Menuntut ilmu sampai alim untuk sabilillah. Nah itu siapa kena wakil-wakilnya itu ada tuh yang berbicara. Tuntunnya sudah nama lima pasukannya apabila sudah bersatu di dalam satu majelis, luar biasa majelis itu. Luar biasa majelis itu surga sudah. Lamun inya sekumpul 5, sekumpul itu sudah surga sudah. Nah itu tinggal lagi sekumpul ini dibersihkan daripada politik. Jangan ada di sekumpul orang takwa. Nah itu kalau hendak bujur-bujur Islam yang murni yaitu harus jangan ada nang parpol, harus semuanya seperti tentara namanya netral. Itu supaya murni agama melulu itu. Dan jangan ada mazhab lain dari Syafi'i sekumpul ini. Jadi supaya bujur-bujur murni. Kitab yang baca di sini kitab yang bujur-bujur ahli sunnah wal jamaah dan fikih dengan tasawuf. Itu karena kalau berfikih kada bertasawuf maka itu hukumnya dinding, ya kan? Nah kalau tasawuf aja kada berfikih hukumnya pasih. Kalau fikihnya dibaca, tasawufnya dibaca itu jadinya tahqiq, artinya bujur. Itulah yang jadi kita baca fikih dengan tasawuf supaya menjadi orang yang bujur. Nah itu tinggal niat kita aja lagi wajah wajah lillahi. Sama-sama berarti bukan hukum madari mayang. Amunnya mati niat kita bagus, man mata wa huwa ala al-halal fa huwa syahidan. Siapa mikir bainahuma apabila memang ada kemauan Allah menolong. Wa fi hadisil Ahnaf an Abi Bakrah idal taqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fin-nar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil wa ma balul maqtul qala li annahu arada qatla sahibi. Apabila dua orang yang bersyahadat, misalnya guru usuk dan guru masdar. Guru masdar membawa parang, guru usuk bawa tumbak. Ada permasalahan dulu tak? Lantaran misalnya pawatasan tanah kah, lalu jadi pakalahian antara guru masdar dan guru usuk. Lalu masing-masing membawa senjata anak pakalahi. Sekalinya mati seikung, hidup seikung, dua-duanya masuk neraka. Ujar Nabi. Lalu ada yang bertakun, ya Rasulullah, kalau nang membunuh masuk neraka diterima oleh akal. Nang mati itu pang masuk neraka juga. Kenapa? Makanya mati. Ujar Nabi, inya hendak membunuh, tapi terdahulu orang. Jadi niatnya itu. Jadi kalau niat jahat ditulis jahat, kalau niat baik ditulis baik.
Namun kita tahu di sini bangun mata pada wani berniat jahat. Aku hari ini hendak membuat baik saja. Pada wani aku buat jahat. Sebab kalau tina hari ini innalillahnya malam hari aku malam ini hendak berbuat baik saja. Karena takutan kalau tina malam ini jiunnya siang malam kada niat yang jahat. Dengan adanya hadis ini saja. Dan kada ada lagi cara hendak bakal kalahian. Wa fi hadits Abu Hurairah man tazawwaja imra'atan ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'u fa huwa zanin. Wa man iddana dainan wa huwa la yanwi qada'u fa huwa sariqun. Hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, barang siapa kawin lawan bini-bini jujurannya berutang, niatannya kada hendak bayar, matinya rajin orang nikahkan ulang kawin kan minta Umar aku nikahkan akan nikah dengan si kenapa tadi dengan kesahan itu dengan si Aloh Jawiyah, wali bapaknya si Bakar udah bawa kepada aku dengan maharnya 500.000 tunai. Ada tunainya kan? Nah sikungnya minta pulang. Durrahman, aku nikahkan akan dikau dengan Aloh Gana, wali bapaknya Anang Alus udah berwakil kepada aku dengan maharnya 500 rupiah berutang. Apabila niatnya tadi kada bayar mahar, selama inya berkumpul bininya hukumnya zina. Anaknya semua anak kampung. Barang siapa berutang akan satu utang, niatnya kada hendak bayar. Ada juga lah berutang niatnya kada hendak bayar, ya nang berbuka-buka tak. Menyalak sampai waktu orang menagih berbuka-buka. Memang kada hendak bayar. Niatnya kada hendak bayar, maka seumuran inya itu hukumnya maling. Qala sallallahu man taqayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamah wa rihu atyabu minal masjid. Wa man taqayyaba li ghairillah ja'a yaumal qiyamah wa rihu antal minal jifah. Barang siapa berharum-harum minyak harum misalnya, niatnya semata-mata karena Allah, niscaya hari kiamat kena harum daripada minyak kasturi, bukan gatah kasturi. Barang siapa berminyak harum karena bagak atau supaya si galok menulih lah, kan banyak sudah di cis lewat babinian kan mencium kalau nah jangan tamun bini-bini nang cis lewat di hadapan pondokan. Nah apabila bukan karena Allah berminyak harum, maka kena hari kiamat baunya lebih busuk daripada bangkai manusia. Sama dia berminyak harum niatnya aja lagi. Nah ini masalah niat tadi bagus dengan kada bagus. Kan hasilnya nih jadi bagus lawan kada bagus. Kemudian wa amal asar, adapun dalil niat masalah perkataan sahabat. Jadi sudah habis Quran, sudah habis hadis, kembali kepada perkataan sahabat. Allah Subhanahu wa taala alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at. Allahumma astur 'uyuba mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.